pagi hari ini, berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Amsal 18 ayat 12, 1, 2, 3. Kehancuran didahului oleh tinggi hati, sedangkan kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Saudara, tanpa kita sadari hidup kita ini berada pada satu titik yang namanya tinggi hati. Tanpa kita sadari, kita ini ada di posisi kesombongan, saudara. Nah, kesombongan itu adalah sesuatu yang seringkali dihadapi oleh kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Kalau kita bicara tentang kesombongan, saudara, sumber dosa yang pertama kali itu berangkat dari dosa kesombongan. Dosa yang pertama adalah dosa kesombongan dan dilakukan oleh Lucifer, saudara. Lucifer ini dalam bahasa Latin, dan kalau di dalam bahasa Latin dari kata Lucifer ini mengandung dua kata, yaitu lux atau lucis yang artinya cahaya, dan fere artinya membawa. Jadi kalau digabungkan, Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Nampaknya bagus ya, artinya bagus, pembawa cahaya, pembawa terang. Bukankah Tuhan Yesus juga sumber terang? Tapi Lucifer juga ingin menjadi pembawa cahaya, ingin menyamai Tuhan. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, Lucifer itu kan disebut Hillel ben Syakar. Hillel itu artinya bintang timur, ben Syakar itu anak atau putra. Sebut dosa apa? Intinya adalah sombong. Kalau kita berkata, pastor saya nggak sombong, kita nggak bisa deteksi, karena sampai sekarang belum ada alat untuk mendeteksi kesombongan, saudara. Kita nggak tahu. Bisa jadi ketika saya berdiri di tempat ini, hati saya sedang sombong. Bisa jadi saudara yang sedang duduk di bangku saudara sedang sombong. Kita nggak tahu. Ya, yang tahu adalah Tuhan. Nah, kadang kita nggak sadar. Kita tahu tapi kita nggak menyadari. Kita salah. Saya kenapa jadi seperti ini? Kita nggak sadar, saudara. Karena itu iblis bangga menjadi iblis. Saudara, jangan bangga menjadi diri saudara, karena kita nggak sempurna. Banggalah kalau kita punya Yesus yang dahsyat, yang sanggup memberkati, menolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang disembah, bukan diri kita. Jangan pernah mentuhankan diri kita. Kita mau diperhatikan, kita mau didengarkan sendiri. Yang lain nggak usah. Berarti kita sedang mentuhankan diri kita, saudara. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar. Kalau kita bicara tentang tinggi hati, Amsal 18 ayat 12 yang kita baca, kehancuran didahului oleh tinggi hati, sedangkan kehormatan didahului oleh kerendahan hati, saudara. Pilih mana? Mau hancur atau dihormati? Tolong dijawab dong. Saudara mau hidup saudara hancur? Enggak. Saya berdoa semua jemaat di STM di tempat ini hidupnya diberkati, justru diangkat oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan, next level. Karena itu firman Tuhan tidak pernah salah. Jalan satu-satunya adalah rendah hati. Saudara, rendah hati dengan rendah diri beda. Kalau rendah diri itu bagian juga dari penyakit yang namanya kesombongan. Kita rendah diri, menganggap kita ini nggak bisa apa-apa, alias minder, saudara. Itu sombong loh. Padahal Tuhan sudah kasih kita kemampuan, padahal Tuhan sudah kasih kita hikmat, tapi kita menganggap kita nggak bisa apa-apa. Itu juga bagian dari kesombongan tanpa kita sadari. Ayo kita akan belajar 3 gejala kesombongan. Biarlah ini menjadi detektor untuk pribadi kita, pribadi lepas pribadi. 2 Petrus 2 ayat 9 hingga ayat 10 dikatakan demikian. Mari baca sama-sama supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3. Tuhan tahu melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan. Ya, oke. Jadi yang pertama, detektor untuk kita tahu bahwa kita berada pada posisi tinggi hati ataukah tidak, saudara. Coba cek diri kita. Kita termasuk orang yang keras kepala enggak? Ya, coba dipegang semua kepalanya keras enggak? Iya, ada tulangnya, pastor.
Ya, ada tulang kepala jadi keras, saudara. Tapi yang dimaksud di sini bukan keras kepala secara jasmania, secara fisik, tetapi yang dimaksud adalah kita merasa diri kita yang paling tahu, kita merasa diri kita yang paling benar. Kalau dinasehati nggak mau, saudara ketahuilah di sekitar kita itu tanpa kita sadari ada banyak orang-orang yang sayang sama diri saudara. Sadar nggak saudara? Tanpa saudara sadari, orang tua saudara itu mencintai saudara. Ah enggak, pastor, buktinya selalu adik saya yang di nomor satukan, saya selalu dikesampingkan. Lalu tanpa saudara sadari, istri saudara mengasihi saudara. Tanpa saudara sadari, suami saudara mengasihi saudara. Ya wajar memang suami istri, pastor. Ya dikasihi, enggak juga loh, enggak juga. Tetapi kadang-kadang kita sudah dikasihi, merasa enggak dikasihi, malah cari kasih-kasih yang lain di luar rumah. Iya, malah cari cinta-cinta yang lain di luar rumah. Yang di luar rumah itu palsu, yang di dalam rumah itu yang asli loh. Amin. Iya. Ada orang yang merasa bahwa dirinya nggak dikasihi. Sadarilah, engkau dikasihi. Mungkin sebagai orang tua, engkau merasa nggak dicintai oleh anakmu. Karena kita menilai orang lain itu sombong loh. Kita menjudge orang lain itu sombong. Kita menganggap, oh anakku nggak perhatian sama aku. Oh, bukan begitu saudara. Ayo, hari ini biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya di sekitar kita itu ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mencintai saya dan saudara, mengasihi saya dan saudara. Karena itu terkadang ada orang-orang yang mencintai, memberikan nasihat kepada kita. Kalau orang itu memberi nasihat, berarti orang itu cinta saudara. Tuh ya. Gak mungkin memberikan nasihat kalau dia gak memperhatikan saudara. Iya kan? Kalau orang itu cuek-cuek saja, berarti ya orang itu memang gak ada perhatian dengan kita, saudara. Gak cinta dengan kita. Tapi kalau kita dikasihi, berarti ada nasihat-nasihat yang datang kepada kita. Tapi dasarnya kita suka keras kepala, nggak mau mendengarkan nasihat. Sebagai istri nggak mau mendengarkan nasihat suami, sebagai suami nggak mau mendengarkan nasihat istri. Ya memang sih suami kepala, tetapi kan masih perlu badan, perlu tangan, perlu kaki, ya kan? Ya, orang-orang yang di bawah kita inilah yang menuntun kita untuk terus tetap berada di posisi kepala. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang menasihat saudara, berarti orang itu mengasihi saudara. Dengarkan, cerna, timbang. Ya memang kalau nggak cocok ya silakan putuskan sendiri. Oh kayaknya nggak oke. Oh iya ya. Kalau memang itu suara Tuhan yang Tuhan pakai untuk orang-orang terdekat kita menasihati kita, ya berubahlah. Andai kata Daud ketika dia bikin salah, berbuat salah dengan Batsyeba, lalu dia tidak mendengarkan nasihat atau teguran dari Nabi Natan, hancur sampai sekarang. Daud disebut oleh Bible pribadi yang paling berkenan di hati Tuhan. Padahal salah loh, padahal bejat loh, padahal membuat kasus amoral. Tetapi Tuhan berkata Daud itu yang berkenan di hatiku. Loh, kok bisa? Menurut kacamata manusia, jangan-jangan Tuhan salah. Enggak, Tuhan enggak pernah salah, karena Tuhan tahu isi hati Daud. Kita enggak tahu hati orang lain, tetapi kita selalu menilai, menghakimi. Nah saudara, tidak. Mulai hari ini nasihat firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak keras kepala. Suatu saat, ini cerita dongeng saudara, itu membuat kita jadi celaka. Keras kepala itu membuat kita jadi salah arah. Keras kepala membuat kita akhirnya menyimpang dari jalan yang seharusnya. Kalau Tuhan Yesus berkata datang beribadah, berarti ya datang beribadah dong. Kan
firman Tuhan berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan. Datanglah ke ibadah IHS Diamond di tempat ini, saudara. Jangankan keraskan hatimu. Enggak. Hari Minggu ini kesempatan lari pagi di Karebosi, di CPI. Yang biasanya mereka ngumpulnya di situ, saudara. Oh, hari Minggu kesempatan sepedaan. Ya, saudara, boleh olahraga, boleh, saudara. Tetapi waktunya olahraga, waktunya ibadah, tetap ibadah. Jangan keraskan hati kita, saudara. Karena kalau ada nasihat, tuntunan firman Tuhan yang datang kepada kita, itu membuat kita jadi semakin baik. Hidup kita menjadi semakin terarah. Oleh sebab itu, indikasi yang pertama mengingatkan bagi kita semua, yaitu tidak keras kepala. Orang yang sombong itu adalah orang yang keras kepala. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di Matius, mereka senang menerima salam di pasar-pasar dan disapa Rabi oleh orang-orang. Ini orang Farisi ahli Taurat, saudara, yang dimaksud di Matius 23 tadi, ayat 6 hingga ayat 7. Mereka itu kalau di sinagoga selalu memilih duduk paling depan. Pengennya dihormati. Kalau berdiri di pasar, di tikungan jalan, pengennya disapa orang duluan. Itulah orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi, saudara, indikator yang kedua tentang kesombongan. Yang pertama tadi keras kepala, yang kedua adalah haus perhatian. Orang yang haus perhatian itu adalah orang yang sombong, saudara. Semua kita punya kadar keegoisan yang berbeda-beda. Akan tetapi jika sampai seseorang nggak punya rasa empati, menganggap dirinya paling benar, paling penting, paling hebat, paling berkuasa, bisa jadi orang itu mengidap penyakit lain. Ya, ada istilahnya kalau di dalam dunia psikologi, namanya megalomania. Megalomania, bukan megaloman. Megalomania, saudara. Atau ada istilah lain disebut narcissistic personality disorder atau NPD. Narcissistic personality disorder, yang kita kenal dengan penyakit namanya narsis. Ya, kita lebih kenal narsis toh dibandingkan NPD. Ya, segala sesuatu pengennya dia. Aku yang paling hebat, aku yang paling berkuasa, aku yang bisa, yang lain nggak bisa. Seseorang dengan gangguan tersebut memiliki permasalahan untuk meregulasi emosinya, sehingga sulit rasanya untuk peduli akan kepentingan orang lain. Saya melihat jemaat di Diamond, aktivis di Diamond ini peduli. Amin. Coba sih tengok kanan kiri, peduli, peduli enggak? Ya, saya berdoa gereja ini menjadi gereja yang care, gereja yang perhatian satu dengan yang lain, saudara. Nah, puji Tuhan, Diamond punya program yaitu Diamond Care, yang siap akan bergerak untuk memperhatikan saudara yang sakit, mengalami kedukaan, ataupun dengan hal-hal yang lain. Silakan menghubungi Evangelis Mas Yosef, ya, sebagai koordinator dari Diamond Care, saudara. Nah, bila ada saudara yang sakit, kami tentunya kadang nggak tahu kalau saudara sakit. Kami nggak tahu kalau keluarga saudara sakit, kalau nggak diinfokan. Tolong bantuan doa, ya, untuk keluarga saya. Nah, saudara, gejala yang kita amati dari kesombongan. Yang ketiga adalah Amsal 19 ayat 11. Dikatakan apa? Kebijaksanaan membuat seseorang menunda amarahnya, dan kemuliaannya adalah memaafkan pelanggaran. Saudara, saya tahu di Makassar ini banyak orang makan daging. Ada coto, ada konro, ada palu basah, sop saudara, terus ada sop keluarga. Saya dengar ada sop keluarga tak. Semuanya dimakan, saudara. Saudaranya dimakan, keluarganya dimakan, saudara. Ya, orang Makassar ini suka makan daging, sehingga mohon maaf,
tensinya juga suka tinggi-tinggi, saudara. Jadi mudah marah. Ya, sama saya, tapi di jemaat ini nggak ada. Sudah dimurnikan oleh darah Yesus semua. Katanya darah Yesus lebih tinggi dari darah tinggi saya, Pastor. Enggak begitu, saudara. Sekalipun darah Yesus lebih tinggi, tapi saudara harus jaga makanan juga. Jangan makan yang kolesterol, darah tinggi, saudara. Nah, yang ketiga, orang yang angkuh, orang yang sombong adalah orang yang marah sembarangan. Bukan marah pada orang yang tepat, asal marah. Orang Makassar bilang koro-koroan. Nah, itu saudara. Marah sembarangan, dikit-dikit marah. Coba saudara mulai hari ini, sebelum marah hitung sampai 20 dulu. 1, 2, 3. Gak jadi marah lagi. Lagi mau emosi nih, mau meledak. Coba saudara belajar hitung, gak usah 100 deh, 20 aja lah. Saya percaya tensi yang tinggi pelan-pelan turun. Ya. Kenapa? Ketika kita terpancing, saudara, kita nggak akan bisa berpikir dengan baik. Misalkan kita lagi naik mobil, tiba-tiba disambar, di lambung, saudara. Disalib. Kalau orang Jawa bilang disalib. Ya, kalau orang Makassar bilang di lambung, saudara. Kita gimana? Reaksi kita gimana? Atau kita diklakson terus dari belakang, tin, 1, 2, tin. Ayo, reaksi kita kayak gimana? Langsung turun dari mobil, ya langsung kasih kode-kode jari, entah jari apa, saudara, plus ditambahi kata-kata mutiara yang indah. Nah, itu yang terjadi, saudara. Mudah marah, dikit-dikit diselesaikan dengan cara marah. Hati-hati, itu tanda bahwa saudara sedang gejala keangkuhan. Dikit-dikit jangan marah. Ayo, katakan pada kanan kiri saudara, dikit-dikit nggak pakai marah ya. Segala sesuatu akan diselesaikan dengan komunikasi yang baik, dengan nada yang baik. Nggak harus nadanya tinggi terus. Ya, nada tinggi memang bagus sih. Seriosa itu kan enak kok. Tapi kalau tinggi terus putus ini, ya uratnya putus, saudara. Tapi ayo, biarlah kita diingatkan, semua kita tidak terpancing dengan kemarahan. Kemarahan merupakan bentuk luapan emosi manusia yang normal. Tetapi jika kemarahan itu tak terkendali, akan menimbulkan masalah yang mengganggu, baik secara individual maupun secara sosial. Apa itu masalah individual? Penyakit. Tuh, orang yang mudah marah itu kena penyakit, saudara. Ada banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh orang yang suka marah-marah. Nah, karena itu saya berdoa semua jemaat sehat di tempat ini. Lalu masalah secara sosial apa? Kalau kemarahan itu tak terkendali, akan mengganggu hubungan yang baik, baik itu di dalam keluarga, masyarakat, dan di tempat kerja, termasuk di gereja, di dalam pelayanan. Segala sesuatu bisa kita bicarakan dengan baik. Kalau saudara tidak setuju, panggil orang itu. Permisi Pak, permisi Ibu, boleh kita bicara berdua? Ya, tadi saya mendengar seperti ini, bagaimana menurut pendapat? Bicara dengan baik, gitu loh, dengan komunikasi yang baik. Saya percaya kalau diselesaikan dengan komunikasi yang baik, semuanya akan clear, akan jadi baik, hubungan tetap baik, pribadi kita, individual kita juga tetap sehat. Bukankah kita semua pengen sehat? Kalau pengen sehat, jangan pura-puruan. Ya. Ayo, mulai hari ini semua kita minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus mengendalikan emosi kita. Kita nggak setuju, nggak harus langsung diutarakan saat itu juga. Kenapa? Kita lagi emosi nih. Kalau lagi emosi, alangkah baiknya menghindar, sendiri dulu, tenangkan, baru kembali bicara. Ya, ada orang yang melampiaskan dengan makan. Saya mewakili Family Blessing di Highest Diamond
memberikan pesan dan kesan untuk Pastor Yohanes. Saya bisa sampai seperti ini, saya percaya bahwa itu anugerah Tuhan, tapi di dalamnya ada peran Pastor Yohanes yang sangat luar biasa. Saya pertama jadi diaken itu Bapak Ibu, sudah lama sebenarnya Pastor Yohanes mengincar saya menjadi diaken. Cuma setiap saya diminta, saya punya alasan, macam-macam alasan saya. Terakhir ketika beliau minta, saya bilang begini sama Pak Yohanes, Pak, saya itu orang malas pakai jas, saya tidak punya jas di rumah Pak, jadi itu jadi diaken itu saya tidak bisa. Tapi malamnya pulangnya saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih tanda saya. Kalau memang Tuhan mau saya jadi diaken, kasih tanda saya. Dan tandanya Bapak Ibu, 1 minggu kemudian Pak Yohanes buat jas untuk saya. Iya, dari kurang lebih 12 tahun dengan Pak Yohanes pelayanan, sama-sama di FB. Satu hal yang saya mau katakan bahwa Pak Yohanes sungguh orang yang rendah hati. Dengan level pastor, dengan level hamba Tuhan yang luar biasa, beliau masih mau masuk sampai di yang paling kecil sekali. Dan itu luar biasa. Dan saya mewakili seluruh anggota FB. Terima kasih Pak untuk pelayanan, untuk bahkan semua pelayanan bagi jemaat, ya, sampai ke Tanjung yang waktu Tanjung banjir, Pak Yohanes sudah bisa sampai di sana. Wah, itu luar biasa. Dan saya harap semua kita rekan-rekan sepelayanan Tuhan sama-sama kita bisa meneladani kerendahan hati yang luar biasa ini. Bersama-sama dengan beliau saya juga banyak belajar tentang pelayanan, diberikan kesempatan oleh beliau sampai hari ini. Dan secara pribadi saya juga berterima kasih. Mewakili seluruh gembala-gembala FB, gembala-gembala sektor, saya mengucapkan terima kasih secara khusus untuk Pastor Yohanes. Begitu pula dengan kembali saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, dan di tempat yang baru saya percaya Tuhan sudah menuntun sampai di sana. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai sampai kita nanti ketemu kembali di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berjalan, saya berterima kasih dengan seorang pemimpin yang sangat rendah hati. Adalah di mana waktu itu pertama kali dia dinobatkan untuk mengganti koordinator sebelumnya, dan dia bersama Ibu Lucy bilang, Ibu Lucy sempat nangis di saya dan Cici, saya tidak berani, saya tidak bisa. Bayangkan, karena saya harus memimpin orang tua kayak Pak Wata, kayak Tante Cu, kayak saya yang lebih tua dari mereka. Saya tidak bisa. Saya bilang, kalau Tuhan sudah memilih kamu, jangan takut, pasti Tuhan akan memperlengkapi. Ada satu kisah yang paling sangat berkesan. Saya berjalan dengan Pak Yohanes adalah waktu itu kami sedang menjalankan program Diamond Care. Waktu itu kami mau menuju ke Ibu Grace, mau jemput Ibu Grace. Tiba-tiba di jalan ban mobil kempes, dan akhirnya karena ban mobil kempes, Pak Yohanes turun dengan teman kami waktu itu adalah Pak Anto, ya, Pak Gunanto. Itu dia jelosor di bawah aspal. Saya dengan istrinya mati foto dia dari belakang, tapi karena bayangkan bapak-bapak yang tidak, mungkin sudah tidak biasa, tapi ini jelosor di aspal berdua dengan Pak Anto karena ban mobil kempes gitu loh. Dan saya melihat bahwa bagaimana kerendahan hati seorang pemimpin yang seperti tadi Pak Max tadi katakan, bahwa kemanapun, kalau Pak Yohanes itu kita juluki tidak pernah berkata tidak, selalu iya gitu loh, selalu iya. Oh iya Bu, iya Bu, iya Bu. Nah, patut yang sangat dicontoh sebagai seorang pemimpin. Puji Tuhan. Nah, terima kasih Pak Yo atas hampir 12 tahun ya, 12 tahun memimpin kami. Terima kasih. Kiranya ini bukan perpisahan, ini hanya waktu Tuhan sedang memindahkan kita di satu tempat. Jadi selama kita masih di bumi, di Amerika pun kita bisa ketemu kok. Apalagi ada di Kolaka, itu kecil. Nanti kita reunian pergi
seperti ketemu Pak Yohanes di Kolaka. Jadi dan 1 Korintus 15 ayat 20, namun karena anugerah Elohim aku ada seperti yang aku ada, dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Lebih dari mereka semua aku telah bekerja keras, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang ada bersamaku. Tetaplah bekerja Pak di tempat di mana Tuhan menempatkan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mau bilang apa ya? Pak Yohanes baru berapa tahun sudah pergi lagi. Terus jujur saya bilang dulu, dia masih muda Pak Tony. Kenapa dia di sini? Ya, jujur saya bilang waktu itu. Terus Pak Tony bilang, tidak, dia muda, dia bagus. Dan saya buktikan memang dia bagus, dia fair. Dia telepon tengah malam atau kapan, Bu, ya Bu, tidak ada yang kata tidak bisa. Akhir cerita doa dulu, itu Pak Yohanes. Dan saya percaya Pak Yohanes di tempat yang baru, sebagaimana yang disampaikan, ada YHS Diamond bercabang di Kolaka. Jadi di tempat yang baru, semakin maju dan maju lagi. Terima kasih untuk kesempatan. Halo, terima kasih buat kesempatan ini. Sebenarnya yang saya mau sampaikan sama aja dengan yang 1, 2, 3. Ya, Pak Mas, Ibu Leni, Ibu Lena, kami teman-teman khususnya Paduan Suara Pak mengucap banyak terima kasih buat pelayanan Bapak selama ini di YHS Diamond. Kami juga kenal Bapak sebagai seorang yang humble, yang luar biasa. Di mana saja kami bisa ketemu Bapak kok. Di dalam setiap pelayanan apapun, Pak Yohanes selalu mendukung, terutama Paduan Suara tentunya. Kalau kami ada apa-apa gitu, infosnya hubungin Pak Yo. Terima kasih banyak Pak. Semoga di tempat yang baru Bapak pun bisa menjadi panutan contoh bagi orang-orang atau jemaat di mana tempat Bapak berada. Selamat menjalani tugas yang baru di tempat di mana Bapak ditempatkan. Banyak salam buat Ibu, Pak, dan anak. Terima kasih banyak. Shalom. Terima kasih. Terima kasih.